Abe Sada. Yo guys, kenalin nama gue Capo. Kali ini gue mau menceritakan jalan cerita sebuah film asal Jepang bergenre drama history yang diangkat dari kisah nyata berjudul In the Real of the Senses tahun 1976 secara singkat dan caur, yang dimana film ini menyebabkan kontroversi besar-besaran dan menuai kecaman dari berbagai pihak manapun setelah diedarkan karena adegan sadisnya yang tampak nyata dan adegan vulgarnya yang udah pasti bikin Johnny Lau bangun bos. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Sada Abe yang bekerja di rumah bordil berkedok restoran dan kisah percintaannya bersama suami orang bernama Ishida yang tidak lain adalah seorang manajer atau bos dari restorannya itu. Dan seperti yang gue bilang tadi, film ini berdasarkan kisah nyata di Jepang ya. Tapi nggak semua kisah hidupnya difilmkan di sini. Jadi kalau lau semua kepengen tahu sejarahnya, langsung aja loket ke Google bos. Karena gue di sini hanya menceritakan dari sudut pandang filmnya aja, bukan detail sejarahnya. Tanpa banyak bacot, langsung aja lah trot. Cerita diawali dengan seorang wanita yang baru aja mau tidur dan seketika datanglah teman ceweknya yang langsung menggodanya berniat untuk melobi atau ingin mengajak melakukan adegan pak-pak trot. Tapi ditolak secara halus sama cewek berbaju merah itu. Bisa disimpulkan cewek yang langsung tiba-tiba serabut meluk itu dia seorang lesbi. Dan ya, cewek berbaju merah yang hampir saja menjadi korban lesbian itu dia adalah Sada Abe, tokoh utamanya di film ini. Vulgar, hyperseks, posesif, psikopat, anarkis, keras kepala, temperamental, gila, sensasional. Gabungin kata-kata itu semua dan lo bakal dapetin gambarannya dari peran si cewek ini. Setelah adegan pak-pak trotnya gatot alias gagal total, si temennya Sada Abe yang seorang lesbian ini mengajak si Abe untuk melihat adegan pak-pak trot si bosnya dengan istrinya. Usut punya usut, ternyata temennya si Abe ini udah sering ngintipin bosnya lagi main kuda-kudaan. Dan ini Ishida. Nah, dari sinilah Sada Abe mulai ada rasa kepada Ishida dan seketika merasakan rahimnya anget. Mungkin karena lagi nontonin adegan pak-pak trot bosnya kali ya. Berlanjutlah mereka berdua menikmati tontonan kuda-kudaan si bosnya dengan istrinya itu. Adegan berpindah ke tempat lain di mana ada seorang pria paruh baya sedang dikucilkan oleh sekelompok anak kecil yang barbar. Lalu lewatlah Sada Abe beserta teman-temannya dan langsung saja mereka segera menghentikan perlakuan tidak sopan anak kecil itu kepada orang tua yang sedang tertidur itu. Di saat lelaki tua itu bangun, ternyata dia mengingat dan pernah kenal dengan Sada Abe tapi lupa dengan namanya. Usut punya usut, ternyata lelaki tua itu pernah menjadi pelanggan setianya si Sada Abe ketika dia dulu menjadi pelacur kelas bawah di salah satu kota di Jepang. Tapi sayang seribu sayang, si Sada Abe tidak mengingatnya bung. Cerita berlanjut di mana Sada Abe sedang berantem sama temennya karena masalah di dunia perlontean. Mendengar suara ribut-ribut di dapur, akhirnya si Ishida atau bosnya ini datang dan disinilah si Sada Abe dan Ishida pertama kalinya tatap muka. Langsung berkenalan lah mereka. Oh? Abe Sada. Adegan berlanjut ketika Sada Abe sedang mengepel dan disinilah pertama kalinya si Ishida berani melancarkan aksinya, alias langsung berani menggoda Sada Abe. Berlanjutlah mereka pak-pak trot dan di hari itulah pertama kalinya mereka berselingkuh. Ah gila, udah langsung esbray aja bos. Di sini lagi-lagi Ishida menggoda Sada Abe yang sedang turun dari tangga. Berlanjutlah mereka pak-pak trot lagi. Cerita berlanjut di mana Sada Abe disuruh mengambil air sama istrinya Ishida dan sesudah itu Sada Abe pun balik lagi. Di situ dia terkejut bukan kepalang karena melihat secara terbuka Ishida dan istrinya sedang pak-pak trot. Kalau yang pertama kan cuma ngintip doang. Lalu muncullah jiwa psikopat pertama dia di bayangannya karena si Abe ini udah benar-benar cinta mati sama Ishida. Hari berganti dan di sini mereka sedang naik beca manusia menuju hotel atau apalah namanya. Nah, di sini ada bagian paling ngaco di mana saat Ishida mengemut darah anunya si Abe karena dia lagi datang bulan dan dia udah ngasih tahu kayak aku lagi datang bulan beb. Ah bodo amat lah, coba sini. Hah gila lo botak. Sampailah mereka di hotel dan langsung menyewa para geisha biar rame. Berlanjut dengan mereka mabuk-mabukan, nyanyi-nyanyi dan sesudah itu pada bugil-bugilan sampai mereka nggak merasa kalau hari itu udah pagi. Bener-bener kayak di film bokep bos. Tapi nggak mungkin lah gue kasih lihat di sini. Nanti kena tilang YouTube yang ada. Berlanjut ke cerita selanjutnya di mana Ishida dan Abe sedang berjalan arah pulang dan lagi-lagi ada godaan, tapi di sini si Abe yang sange. Secara tidak langsung juga dia udah berani memperlihatkan hypernya. Si Abe kayak ngomong, wah keras lagi Johnny kamu beb. Iyalah kan lu pegang PA pasti gaceng lah aku, kata Ishida.
Yaudah main di sinilah, kata si Abe. Berlanjutlah mereka berdua pak-pak cerot di gang senggol untuk memuaskan hasrat segapungnya masing-masing. また硬くなってる。握ってるからだよ。 Dan di sini ceritanya mereka sedang makan-makan sans. Jadi setiap si Abe mau ngasih makan ke Ishida, dia selalu menempelkan makanan itu ke anunya dia sendiri, lalu disuapinlah ke Ishida. Dan lagi-lagi ada adegan ngaco di sini bos, dimana saat Ishida memasukkan telur rebus yang masih bulat dan udah matang gitu ke anunya Sada Abe. Sontak saja si Abe terkejut dengan perlakuan konyol Ishida. Si Abe kayak ngomong, anjing ada-ada aja kamu tinggalnya, keluarin buruan keluarin. Si Ishida cuma ketawa aja dan ngomong, bagaimana cara ayam betina mengeluarkan telurnya? Coba lakukan seperti itu. Dan akhirnya si Abe pun mengeluarkannya lagi dengan cara jongkok kayak mau berak. だよ。決まったら壊れるぞ。ゆっくりやれよ。 Cerita berlanjut di mana mereka berdua sedang bugil-bugilan alias telanjang. Dan lagi-lagi ada adegan konyolnya tapi kali ini dari Sada Abe, di mana dia berani memakan jembutnya Ishida. Bahkan di sini si Abe udah berani ngancam Ishida pakai gunting dan katanya nggak boleh pak-pak trot sama istrinya lagi. Dia kayak ngancam sambil ngomong, awas lu kalau sampai berani pak-pak trot sama bini lu lagi, gue gorok lu. Dan si Ishida pun ya nurut-nurut aja. Benar-benar gila si Abe, dan sepertinya dia udah dibutakan cintanya dengan Ishida. 家へ帰ってもおかみさんとしないか。 Hari berganti lagi dan di sini Ishida ingin menemui Sada Abe setelah menerima panggilan telepon dari pacarnya itu. Si Ishida nggak tahu kalau padahal si Abe lagi kesal bet sama dia dan benar-benar marah sambil megang pisau. Karena si Abe dapat kabar kalau si Ishida ini berani berhubungan badan lagi sama istrinya. Usut punya usut, si Abe punya mata-mata banyak di rumahnya Ishida. Benar-benar ngaco, padahal bininya sendiri. Masa yang nggak boleh pak-pak cerot sama bininya sendiri? Ya begitulah kalau udah dibutakan oleh cinta bos, karena nyawa pun gak ada harganya. Berlanjutnya si Abe langsung meluapkan emosinya dan bertanya kepada Ishida, kampret lo ya, jawab gue yang jujur, lu berani nidurin bini lu lagi kan? Ah udah jangan kelewatan begini dong, biar aku jelasin semuanya, kata Ishida. Lululah si Abe dengan perkataannya Ishida. Karena juga di sini si Abe nggak bisa nahan sangenya lagi dan langsung ngajakin Ishida pak-pak cerot. Berlanjutlah mereka kuda-kudaan lagi, benar-benar hyper nih cewek. しょう。てめえのことばっかり考えてるのが。 Singkat cerita, di akhir bagian ini dan bisa dibilang juga ini hari terakhir hidupnya si Ishida. Dia berjalan menuju tempat kematiannya untuk menemui Sada Abe yang sudah di hotel. Kenapa Ishida selalu pulang ke rumahnya? Karena dia pernah menghabiskan waktu selama 2 minggu dengan Sada Abe dan ketahuan sama istrinya. Jadi mereka cuma bikin komitmen kalau Ishida nggak boleh pak-pak lagi sama bininya walaupun tetap ketahuan sama si Abe. Bertemulah mereka berdua di hotel itu dan seperti biasa melakukan adegan pak-pak cerot. Lebih singkat lagi, sesudah mereka sama-sama lemes, si Abe ini kayak lagi bercanda-candanya kayak layarnya Ishida gitu kan. Karena mereka berdua emang suka BDSM kali ya. Berlanjutlah si Abe ini main nyekek layarnya Ishida pakai sabuk atau tali kimononya. Si Abe ini lagi keadaan sagapung sebenarnya, alias sange nggak ketampung. Nah, dengan menahan rasa sangenya itu, jadi dia ngajak Ishida bercanda-canda dulu. Oh ya, gue mau sedikit ngasih tahu aja, film ini 80% didominasi dengan adegan pak-pak trot mulu bos. Jadi buat lo semua yang demen sama film pak-pak trot ditambah ada adegan darah-darahannya, film satu ini gue rekomen banget buat lo semua bos. Dan Ishida pun tertidur. Di saat dia sedang tertidur, bener saja si Abe ini mencoba mencekik Ishida lagi. Dan disinilah si Ishida koit alias mati. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang filmnya, si Abe ini emang gak ada niat mau ngebunuh. Mungkin karena ada setan lewat aja kali, jadi kelepasan. Berlanjutlah si Abe tertidur atau pingsan dan langsung bermimpi. Gak lama bermimpi, Abe pun terbangun dan terkejut melihat Ishida udah gak ada. Tanpa pikir panjang, dia mengambil pisau dan langsung saja memotong joninya Ishida dan biji-bijinya sekaligus. Gila, buat koleksi mungkin. Si Abe pun menulis nama mereka berdua di badannya Ishida dengan darah yang masih segar itu. Dan tamat. See you and salam cerot.